Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada saat ini, saya percaya kasih Tuhan selalu ada menyertai seluruh kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita mau bersatu hati, bersekutu, memuji menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami buka hati kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati kami yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati jemaat, saudara-saudari kami Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing Tuhan Yesus. Biar kami mengalami lawatan Tuhan, pengurapan Tuhan ada atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus, meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang punya kuasa atas setiap kami Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi Tuhan, semua dalam kendali Tuhan. Engkau yang mengatur segala situasi Tuhan. Kami percaya ada kuasa pertolongan Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai
Kami rindu Tuhan, Engkau penuhi kami Tuhan dengan hadirat. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan di dalam Engkau Tuhan, yang lemah beroleh kekuatan. Ada pengharapan di tengah-tengah pandemi kami saat ini Tuhan Yesus. Di tengah-tengah Tuhan situasi yang tidak memungkinkan untuk kami beraktivitas Tuhan, bertegur sapa Tuhan Yesus, bertatap muka Tuhan satu dengan yang lain Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, ada mata Tuhan yang tertuju untuk setiap anak-anak Tuhan. Ada mata Engkau yang tertuju untuk setiap anak-anak Tuhan. Ada telingamu yang mendengar setiap seruan doa anak-anak Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Penuhiku dengan hadirat-Mu.
syukur Tuhan Yesus. Kalau kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan, kami tahu Tuhan, semua semata-mata hanya oleh karena anugerah, cinta kasih Tuhan, kemurahan-Mu untuk setiap kami Tuhan Yesus. Kami rindu juga Tuhan untuk saat ini mendengarkan berita firman-Mu Tuhan Yesus yang menguatkan kami Tuhan, meneguhkan kami Tuhan di tengah-tengah situasi saat ini Tuhan Yesus, bahwa ada Tuhan yang sama, Engkau pribadi yang sama, tidak berubah Tuhan, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan berita firman-Mu Tuhan Yesus. Urapi dia Tuhan Yesus sehingga bibir mulut lidahnya berkatakan firman Tuhan yang berasal dari Engkau saja Tuhan Yesus. Berkati juga setiap jemaat yang berada di rumah saat ini Tuhan Yesus, yang sedang menyaksikan ibadah online saat ini Tuhan Yesus. Pengurapan yang sama ada pada setiap mereka. Kami mengucap syukur dan berdoa dan tetap membuka hati kami Tuhan, telinga kami, mata kami Tuhan Yesus, agar bisa dibaharui oleh firman-Mu yang hidup. Haleluya. Setiap kita yang percaya boleh katakan amin. Saya persilakan untuk hamba-Nya untuk memberitakan firman Tuhan. Salam saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat pagi hari ini, di mana kembali Engkau memberi kesempatan untuk kami boleh datang beribadah kepada-Mu, dan kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Dan saatnya saat ini kami membuka hati untuk mendengar firman. Urapi telinga kami, urapi kami semua, sehingga betul-betul kami boleh duduk berkonsentrasi mendengar, membaca dan mendengar firman Tuhan, serta merenungkan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu ya Bapa, dengan urapan yang daripada Engkau. Kuduskan hamba-Mu ya Bapa oleh kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga hamba boleh layak menjadi alat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Sebab hamba sadar siapakah hamba ini. Hamba adalah manusia yang hina ini. Hamba adalah manusia yang sangat berdosa, yang sebetulnya tidak layak di hadapan Engkau. Tapi karena kasih karunia anugerah-Mu, Engkau melayakkan hamba untuk hamba boleh menjadi alat bagi-Mu menyampaikan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, taruh perkataan hikmat firman di dalam hati jiwa bibir hamba-Mu saat ini. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti minggu yang lalu saya katakan bahwa kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ke-6. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan ini dalam 6 ayat ini, dan saya berharap juga saudara di rumah baca bersama-sama dengan saya. Perikopnya adalah Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Biar aku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pembacaan dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ke 6. Kitab Mazmur pasal 23 adalah kitab yang
istimewa sekali daripada tulisan-tulisan Daud di kitab Mazmur lainnya. Kalau kita lihat kitab Mazmur lainnya, tulisan Daud itu penuh dengan keluh kesah. Tetapi kalau kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal 23 ini, tidak ada sama sekali keluh kesah, tetapi ada satu kebanggaan. Ada sesuatu yang Daud mau ceritakan kepada saudara dan saya dari tulisan Daud di dalam Mazmur pasal 23 ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasal 23 ini saya akan bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah hubungan Daud dengan Allah, atau hubungan Allah dengan Daud. Jadi artinya yang pertama hubungan dua arah. Hubungan dua arah antara Allah dengan Daud, Daud dengan Allah. Lalu yang kedua adalah pengalaman iman Daud. Yang ketiga adalah pemeliharaan Allah, atau yang kita biasa sebut dalam dunia teologi jadi disebut providensia Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hubungan dua arah antara Allah dengan Daud ini sesuatu yang sangat penting sekali. Sebab kalau kita tidak punya hubungan yang harmonis, hubungan yang intim dengan Allah kita yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, untuk apa kita menjadi orang percaya? Sebab seorang Kristen sejati, seorang yang beriman sejati, dia harus punya hubungan dua arah antara Allah dengan kita, kita dengan Allah. Kenapa kita harus punya hubungan dua arah antara Allah dengan kita dan kita dengan Allah? Saudara tahu, ketika Adam dan Hawa masih di Taman Eden atau Taman Firdaus, mereka punya hubungan yang begitu harmonis. Mereka punya hubungan yang hidup. Mereka punya hubungan yang intim dengan Allah. Bahkan setiap saat, setiap hari mereka berhubungan dengan Allah. Mereka berbincang-bincang dengan Allah. Tidak ada batasan antara Allah dengan Adam dan Hawa saat itu. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita tahu hubungan itu rusak, hubungan itu renggang, hubungan itu terpisah. Karena apa? Karena adanya dosa. Seperti dikatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena manusia telah jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah meninggalkan daripada manusia. Artinya apa? Artinya roh Allah meninggalkan manusia. Roh Allah meninggalkan Adam dan Hawa karena manusia sudah terkontaminasi dosa. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan sejak saat itu hubungan Allah dengan manusia terputus. Saya tidak bicara ke Kejadian 3:15 di mana Allah secara pribadi untuk melakukan pendamaian dengan manusia. Tetapi konteks daripada pembacaan kita pada pagi hari ini, saudara, yaitu Mazmur pasal 23 di mana Daud mau menceritakan bagaimana hubungan yang begitu intim dengan Allah. Tanpa hubungan intim dengan Allah, Daud tidak mungkin bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, ini sesuatu daripada cerita yang Daud mau sampaikan. Daud tuliskan di dalam Mazmur 23. Betapa hubungannya dengan Allah begitu luar biasa sekali. Sudah yang kasih dalam Tuhan, bagaimana saudara dan saya? Apakah kita punya hubungan intim dengan Tuhan? Apakah kita punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan? Apakah hubungan kita begitu hidup dengan Tuhan? Kalau kita mengakui hubungan kita intim dan harmonis dengan Tuhan, buktinya apa? Saudara tahu, seorang yang intim dengan Tuhan pasti setiap pagi dia menyediakan waktu untuk saat teduh. Dia datang berdoa kepada Tuhan. Dia memuji dan menyembah Tuhan. Dia membaca dan merenungkan firman-Nya. Di mana lewat pembacaan firman dan merenungkan firman pagi hari, dia percaya, kita percaya bahwa Allah berbicara kepada kita. Itu gambaran daripada hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi bukan sesuatu di mana setiap doa pagi, setiap baca firman setiap pagi menjadi sesuatu yang kewajiban bagi kita. Itu satu hal yang salah. Kenapa saya katakan salah? Ada banyak orang-orang Kristen mengejar target, mengejar kuota, baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu dalam 1 tahun harus selesai. Dalam 1 hari berapa pasal? Itu bukan jaminan hubungan dengan Allah. Seorang yang punya hubungan dengan Allah, hatinya punya kerinduan, hatinya punya rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Sehingga setiap pagi, tiap bangun dia selalu mencari wajah Tuhan. Setiap pagi dia selalu baca firman Tuhan. Dan kerinduan itu muncul dari dalam hatinya. Ketika dia membaca firman, hatinya penuh berkobar-kobar. Karena dia tahu Allah mau berbicara kepada dia.
Nah, itu adalah ciri orang yang punya hubungan dengan Allah. Tetapi tidak berhenti di situ saja, saudara. Ada tindakan lanjut, ada hubungan dengan Allah. Di dalam kehidupan setiap hari, dia pasti berjalan dengan iman. Kenapa? Karena dimulai dari bangun pagi dia baca firman, dia renungkan firman. Dan di situ dia mulai melangkah dengan firman Tuhan. Jadi dalam kehidupannya dari pagi hari sampai mau tidur lagi, dia selalu berjalan dengan firman. Artinya berjalan dengan iman. Itu orang yang punya hubungan dengan Allah. Hubungan dua arah dengan Allah. Jadi hidupnya setiap hari berjalan dengan iman. Bukan dengan perasaan. Bukan dengan kebutuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bukti berjalan dengan iman itu seperti apa? Nanti saya akan jelaskan, saudara. Nah, setelah berjalan dengan iman, atau yang boleh saya katakan pengalaman iman. Jadi pengalaman iman itu artinya apa? Setiap hari langkah hidup kita berjalan dengan iman, itu sama dengan pengalaman iman. Nah, saudara, selanjutnya apa yang terjadi? Di dalam kita berjalan dengan iman atau pengalaman iman kita, saya percaya dari hari lepas hari ada pemeliharaan Allah dalam hidup saudara dan saya. Dan pemeliharaan Allah itu satu hari itu 24 jam. Dan pemeliharaan Allah itu tidak akan pernah satu detik pun Tuhan abaikan. Tapi dalam 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, pemeliharaan Allah selalu ada. Bagi siapa? Bagi yang berjalan dengan iman. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan, kelihatannya enak sekali, saudara. Hubungan dua arah, berjalan dengan iman atau pengalaman iman, lalu mengalami pemeliharaan Allah. Apakah betul itu semua terjadi dalam hidup saudara dan saya? Saya percaya seperti yang Daud alami di dalam Mazmur 23 ini. Kalau kita punya hubungan yang intim dengan Allah, itu akan selalu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, sebenarnya kasih dalam Tuhan, hubungan dua arah adalah hubungan yang tidak ada batas lagi, saudara. Dosa sudah tidak lagi membatasi hubungan Daud dengan Allah. Kau bisa, saudara. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah ada perbedaan dengan Daud? Saya katakan tidak. Bahkan, saudara tahu, kita lebih istimewa daripada Daud. Kenapa saya katakan kita lebih istimewa daripada Daud? Sebab waktu zaman perjanjian lama, waktu zamannya Daud, itu Roh Kudus bisa kapan saja keluar masuk kepada orang yang diberikan oleh Allah. Di mana Allah Bapa memberikan Roh Kudus kepada Daud. Roh Kudus diberikan pada zaman dulu, pada zaman perjanjian lama, hanya kepada orang-orang tertentu yang Allah pilih. Tapi itu pun kalau orang itu jatuh dalam dosa atau berbuat yang tidak berkenan, Roh Kudus itu akan keluar dari orang itu, saudara. Sehingga Daud katakan apa di dalam Mazmur? Ya Bapa atau ya Allah, jangan ambil rohmu daripadaku. Artinya Roh Kudus bisa keluar masuk, saudara, pada saat itu. Tetapi pada saat saudara dan saya, kita ada di dalam zaman kasih karunia, di zaman anugerah, di zaman perjanjian baru, Roh Kudus yang sudah Allah berikan kepada saudara dan saya, itu sudah kembali manunggal dengan roh kita, sudah bersatu kembali dengan roh kita. Artinya apa? Secara hukum Allah, secara konsep firman Tuhan, saudara dan saya, natur rohani kita atau manusia rohani kita sudah dikuduskan, sudah disucikan. Dan Allah yang menguduskan, Allah yang menyucikan. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita, atau sudah menyatu dengan roh kita. Jadi ada perbedaan yang lebih menguntungkan buat saudara dan saya. Nah, sekarang kalau saudara dan saya merasa dan yakin bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam hati saudara atau sudah menyatu dengan roh saudara, buktinya apa, saudara? Yang tadi saya katakan bahwa ada kerinduan setiap pagi untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Ada kerinduan setiap pagi, hati yang begitu berkobar-kobar, hati yang begitu rasa haus dan lapar, hati yang begitu merindukan membaca firman. Sebab apa? Sebab ketika kita pagi hari membaca firman, sesungguhnya kita sedang menunggu Allah berbicara kepada kita. Lewat firman-Nya lah kita bisa tahu apa yang Allah kita mau lakukan dalam kehidupan kita. Hanya lewat Alkitab saja, saudara. Hanya lewat Alkitab saja. Sebab Alkitab adalah firman Tuhan.
di mana semua firman Tuhan sudah tertulis di dalam Alkitab. Jadi Allah berbicara lewat firman Tuhan. Sesuatu keindahan yang sangat dinanti-nantikan bagi orang yang punya hubungan dua arah. Allah dengan kita, kita dengan Allah. Kita selalu rindu Allah ingin berbicara kepada kita. Dan itu pada pagi hari ketika kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bukan berarti siang hari, sore hari kita tidak boleh baca firman. Boleh-boleh saja saudara. Ketika hatimu dan hati saya rindu baca firman Tuhan, di saat kita pagi hari, di saat kita siang hari, di saat sore hari, di saat kita mau tidur, lalu kita baca firman Tuhan, kita percaya Allah sedang berbicara kepada kita. Dan kerinduan baca firman itu datang daripada Roh Kudus yang ada di dalam hati dan roh saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hubungan dua arah ini bisa terjadi karena satu hal, yaitu apa? Yaitu Allah sendiri datang ke dunia mengajak manusia untuk berdamai. Siapa manusia ini? Yaitu manusia yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Manusia yang membuka hati bagi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah hanya memulihkan hubungannya dengan manusia, yaitu bagi mereka yang membuka hati bagi Yesus. Nah, saudara, seperti tadi saya katakan, Allah yang memulai untuk membangun hubungan itu kembali dengan manusia, yaitu hubungan dua arah antara Allah dengan kita, kita dengan Allah. Allah yang memulai. Saudara, di dalam urutan keselamatan itu poin yang pertama adalah apa? Rencana pendamaian Allah, atau keharusan Allah mendamaikan dirinya dengan manusia. Dan itu tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3:16. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, Yohanes 3:16 ini inti daripada kitab Injil. Yohanes 3:16 ini inti daripada kitab Perjanjian Baru. Tanpa adanya Yohanes 3:16, ayat 3:16 ini, Injil tidak sempurna, saudara. Kenapa saya katakan tidak sempurna? Sebab inilah pertama kali Allah mau mengajak manusia berdamai. Dia datang ke dunia, Dia mengulurkan tangannya, ayo kita berdamai. Jadi pendamaian itu dimulai dari Allah, bukan dari manusia. Sebab manusia tidak mungkin lagi mencari Allah. Manusia tidak mungkin lagi mau berdamai dengan Allah. Kenapa manusia tidak mau mencari Allah dan manusia tidak mungkin berdamai dengan Allah? Karena di dalam kitab Roma pasal 3 dikatakan apa? Manusia sudah jatuh dalam dosa, sehingga dikatakan tidak ada satupun manusia yang mencari Allah. Tidak satupun manusia yang ada yang baik di hadapan Allah. Semua sudah tercemar dengan dosa. Dan dosa yang membuat manusia memusuhi Allah. Anugerah yang besar, kasih karunia yang luar biasa. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima pendamaian kembali dengan Allah Bapa di surga. Allah pencipta langit, bumi dan manusia. Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Dia yang menjadikan tidak ada menjadi ada. Dialah yang mengajak saudara dan saya untuk berdamai kembali. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bersyukur saudara dan saya, kita bisa berdamai dengan Allah. Sebab bagaimana kita bisa berdamai dengan Allah? Tentunya ada perlu respon dari kita, saudara. Bagaimana respon daripada kita ketika Allah mengulurkan tangannya untuk berdamai dengan kita? Bagaimana respon kita, saudara? Respon saudara dan saya bisa mengajak berdamai dengan Allah, di mana Allah mengajak berdamai dengan kita, lalu tangan kita ulurkan kepada Allah. Itu adalah respon kita. Tetapi respon saudara dan saya, ketika Allah mengulurkan tangannya untuk mengajak berdamai, lalu tangan kita pun menyambut uluran tangan Tuhan. Itu karena apa? Karena Roh Kudus yang menjamah hati saudara dan saya. Seseorang tidak bisa bertobat tanpa jamahan Roh Kudus. Seseorang tidak bisa percaya kepada Yesus tanpa jamahan Roh Kudus. Jadi kasih karunialah saudara dan saya bisa percaya kepada Yesus. Iman pun adalah anugerah daripada Allah. Sehingga dengan iman kita percaya Yesus, dan Yesuslah yang memperdamaikan saudara dan saya dengan Allah. Lewat apa? Lewat salib Kristus. Salib Kristuslah yang menjadi jalan pendamaian
antara Allah dengan kita, kita dengan Allah. Pertanyaan saya kepada saudara yang kasih dalam Tuhan di pagi hari ini, apakah saudara betul percaya? Sebab seringkali yang saya katakan, masalah iman itu yang tahu cuma kita, Tuhan, dan setan. Kenapa saya katakan demikian? Istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, gembala kita, saya katakan tidak tahu. Kenapa saya katakan tidak tahu? Karena ada banyak sekali sekarang manusia modern, orang Kristen modern. Kenapa saya katakan demikian? Pintar memakai topeng-topeng, saudara. Ketika dia di gereja, dia pakai topeng malaikat. Ketika dia di gereja menjadi memakai Kristen sejati, Kristen yang begitu suci dan kudus, seperti malaikat terang. Tapi ketika dia ada di luar, topeng-topeng itu dia ganti. Nah, apakah ini yang dikatakan Kristen sejati? Apakah ini yang dikatakan orang yang punya hubungan dua arah dengan Allah, dengan kita, kita dengan Allah? Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang tahu cuma saudara, saya, kita semua. Hanya bisa mengakui di dalam hati kita, betul nggak kita punya hubungan dua arah dengan Tuhan. Sebab Yesus katakan di dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 14, dia katakan apa? Aku mengenal domba-dombaku, dan dombaku mengenal aku. Nah, ini hubungan dua arah. Jadi pengakuan Tuhan bahwa Tuhan mengenal dombanya, dan kita pun mengenal gembala kita, gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita nggak bisa mengaku aku kenal Yesus, Yesus adalah gembalaku, tetapi pada faktanya Allah katakan aku tidak kenal engkau. Pergilah engkau segala pembuat kejahatan. Jangan sampai firman itu menjadi sesuatu yang menjadi teguran buat saudara dan saya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa saya bahas tentang hubungan dua arah ini dulu? Kita belum masuk dalam ayat pasal 23 ini, saudara. Ini sesuatu yang penting. Saudara tahu, iman itu menghasilkan relasional. Iman itu menghasilkan hubungan dua arah. Dan iman yang Allah anugerahkan kepada saudara dan saya akan membawa kita kepada Allah, si pemberi iman. Itu pasti. Jadi iman yang saudara dan saya terima, dan iman itulah yang akan membawa kita kepada Allah. Maka dari itu iman itu menghasilkan relasional atau menghasilkan hubungan dua arah. Jadi iman sejati menghasilkan hubungan dua arah. Saudara tahu di dalam Yohanes pasal 16 itu doktrin Roh Kudus. Yohanes pasal 16, Yohanes pasal 14, pasal 15, pasal 16 itu doktrin daripada Roh Kudus. Dan sangat jelas sekali tentang peranan Roh Kudus bagaimana di dalam Yohanes pasal 14, 15 dan 16. Nah, di dalam pasal 16 ayat 8 itu dikatakan bahwa Roh Kudus akan menginsapi akan dosa. Roh Kudus akan menginsapi akan dosa. Nah, maksud daripada Roh Kudus menginsapi akan dosa itu apa, saudara? Apakah Roh Kudus mengingatkan kamu kamu sudah berzina, kamu sudah berbohong, kamu sudah mencuri, kamu sudah membunuh, kamu sudah membenci seseorang? Apakah itu? Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes 16 ayat 8, peranan Roh Kudus menginsapi tentang dosa. Bukan sekedar menginsapi atau mengingatkan tentang dosa-dosa yang saya katakan tadi, tetapi yang terpenting Roh Kudus mengingatkan apa, saudara? Di dalam Yohanes 16 ayat 8, yaitu hubungan. Dosa terbesar adalah, dalam tanda kutip ya, dosa terbesar adalah apa? Rusaknya hubungan antara Allah dengan kita dengan Allah. Sebab dosa adalah penyebab manusia terputus dengan Allah. Jadi Roh Kuduslah yang bertugas untuk mendamaikan kembali kita dengan Bapa di surga. Syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara dan saya, jemaat GBI Grand Tuparet adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan saya percaya hubungan saudara dan saya dengan Allah Bapa di surga lewat Yesus Kristus, hubungan kita sudah menjadi baik kembali, sudah terbangun kembali, dan kita punya hubungan dua arah. Itu doa saya sebagai gembala, saudara. Saya selalu berdoa agar jemaat GBI Grand Tuparet menjadi jemaat yang betul-betul berkenan di hadapan Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi hubungan itu paling penting. Sebab Yesus Kristus datang ke dunia untuk apa? Untuk kembali memperdamaikan kita dengan Bapa di surga.
Nah, artinya apa? Hubungan lagi. Betapa indahnya saudara, kalau kita berjalan ya dalam hidup sebagai orang Kristen, kita harus pastikan hubungan dua arah begitu penting. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Mazmur Daud pasal 23 ayat 1 sampai 6. Tadi kita sudah baca. Kita lihat tentang profil Daud seperti apa sih? Saudara, Daud itu sangat suka akan firman Tuhan. Daud itu cinta firman Tuhan. Sehingga di dalam Mazmur pasal 19 ayat 10 dan 11 dikatakan apa? Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Sudah bayangin, Daud begitu menggambarkan firman Tuhan. Dia katakan itu lebih emas, lebih berharga daripada emas tua, lebih manis daripada madu tetesan dari sarang madu. Ini satu ilustrasi, satu ungkapan Daud yang luar biasa sekali, saudara. Di mana Daud menggambarkan bahwa firman Tuhan begitu berharga. Firman Tuhan bahkan lebih berharga daripada emas tua. Nah, saudara dan saya, kalau kita mau jujur, kita lebih cinta firman atau lebih cinta emas? Apalagi saat ini sudah tahu harga emas begitu luar biasa. Harga emas begitu luar biasa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara pilih mana? Pilih emas atau sama dengan kekayaan? Atau firman Tuhan? Seringkali banyak orang Kristen hatinya terpaut dengan kekayaan. Seringkali orang Kristen lebih mencintai kekayaan daripada firman Tuhan. Itu fakta. Tuhan tidak bisa dibohongi. Tuhan tidak bisa didustai. Tuhan tahu. Sehingga firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini salah satu kelemahan daripada kita. Jujur, saudara. Jujur. Siapa yang tidak suka untuk diberkati? Siapa yang tidak suka untuk menjadi seorang yang kaya raya? Semua juga ingin kaya raya. Semua juga ingin punya uang banyak, punya simpanan emas yang banyak. Itu tidak dosa, saudara. Tetapi ketika itu menjadi hal yang utama dalam kehidupan saudara dan saya, artinya apa? Disitulah saudara sudah membuktikan engkau lebih mencintai kekayaan daripada firman Tuhan. Daud luar biasa, saudara. Daud katakan apa? Firman Tuhan itu lebih berharga daripada emas tua. Firman Tuhan itu lebih manis daripada tetesan madu. Daud bukan orang sembarangan. Daud adalah seorang raja. Dan Daud menulis Mazmur 23 ini bukan pada masa Daud mengalami masalah atau ancaman, tapi ini masa pada saat Daud sedang masa usia yang sudah lanjut. Dia memimpin Israel menjadi raja itu kurang lebih 40 tahun, saudara. Dan ini mungkin tahun-tahun terakhir Daud dalam ketika dia menjadi raja. Dia tuangkan dalam Mazmur 23 ini, saudara. Jadi Daud adalah raja yang kaya raya, yang diberkati, tapi dia katakan firman Tuhan lebih berharga daripada emas tua. Dan saya percaya Daud katakan demikian, saudara. Itu dari hati yang dalam, karena dia mencintai firman Tuhan. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan, seorang yang punya hubungan dua arah dengan Tuhan pasti mencintai firman Tuhan lebih dari segalanya. Kalau saudara dan saya mengejar pekerjaan, usaha, salah tidak? Kita punya tanggung jawab untuk usaha, kita punya tanggung jawab untuk bekerja, dan itu pun anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan. Saudara sebagai pekerja, saudara bekerjalah dengan baik dan benar. Saudara sebagai pengusaha, berusaha dengan benar. Dan itu adalah berkat, itu adalah kepercayaan yang Tuhan kasih kepada saudara dan saya. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan ingatkan, firman Tuhan ingatkan kita pada pagi hari ini. Sebagaimana Daud katakan di dalam Mazmur 19 ayat 10 dan 11, bahwa firman Tuhan lebih berharga. Nah, saudara, biar setiap bangun pagi, saudara dan saya siapkan waktu, datang kepada Tuhan berdoa, berseru kepada Tuhan. Dan yang langkah kedua,
Baca firman-Nya. Jangan baca firman sebagai kewajiban, tetapi biar baca firman sebagai satu kerinduan. Dan saya percaya seorang yang sudah ada Roh Kudus di dalam hatinya, kerinduan itu akan muncul. Rasa haus dan lapar akan firman Tuhan itu selalu ada, selalu muncul. Begitu berkobar-kobar, hati itu begitu rindu, berbunga-bunga. Kenapa? Karena kita sebentar lagi akan membaca firman, berarti sebentar lagi Tuhan mau bicara kepada kita. Dan dalam firman yang kita baca itulah berbicara. Dan yang saya katakan tadi, setelah kita membaca firman, di mana Allah berbicara kepada kita, sepanjang hari itu kita berjalan dengan firman. Artinya kita berjalan dengan iman. Artinya kita hidup berjalan dalam iman. Artinya apa? Gimana hidup saudara saya selalu memiliki pengalaman iman dalam hidup saudara saya. Pengalaman iman itu beda dengan pengalaman rohani, saudara. Pengalaman iman adalah pengalaman berjalan bersama Kristus, dan di mana iblis tidak bisa memanipulasi pengalaman iman kita. Tetapi pengalaman rohani bisa berjalan dengan Tuhan, bisa juga berjalan dengan iblis atau Mesias palsu. Ini ada satu perbedaan. Di tanggal 20, di minggu pertama bulan Mei nanti, saya akan lanjutkan khotbah saya dari kitab Mazmur pasal 23 1 sampai 6 ini. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan, khotbah saya seperti saya katakan minggu lalu bahwa ini akan berlanjut. Memang saya butuh waktu, saudara, untuk menjelaskan secara detail dari kitab Mazmur ini, agar saudara bisa mengerti, bisa paham. Tidak sembarangan kita membaca renungan firman. Ini diperlukan pengetahuan-pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan. Jadi tidak sembarangan kita asal khotbah, asal bicara, asal tafsir. Tidak seperti itu, saudara. Ada sesuatu tanggung jawab, dan saya sebagai gembala, di mana Tuhan percayakan untuk saya belajar secara akademis, sehingga saya punya pengetahuan yang cukup untuk bisa membahas firman Tuhan yang benar menurut konteks dan konsepnya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, tapi saya percaya pagi hari ini saudara dan saya diberkati oleh firman Tuhan ini. Kita satukan hati dalam doa. Bapak, terima kasih buat firman pada pagi hari ini. Firman yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama. Biar ini menjadi momentum prima bagi kami, menjadi kebenaran bagi kami, dan itu boleh tertulis di dalam hati kami. Bapa surgawi, ampuni kami. Seringkali kami sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Engkau, seringkali kami melalaikan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu setiap pagi. Bahkan ketika kami sempat membaca pun, kami membaca hanya sebagai kewajiban orang Kristen. Ampuni kami, Bapak. Biarlah lewat ibadah pagi ini, Roh Kudus yang menolong kami, yang memberi kerinduan dalam hati kami, sehingga mulai pagi ini ada kerinduan yang terus Roh Kudus berikan bagi hati kami, sehingga ada rasa haus dan lapar untuk firman Tuhan. Kami percaya, Bapak, hubungan antara kami dengan Engkau dengan kami begitu sangat penting. Sebab sebagai seorang Kristen sejati, tanpa memiliki hubungan dua arah, kami bukan Kristen sejati. Sebab Kristen sejati pasti memiliki hubungan dua arah. Bapak, terima kasih buat firman ini. Berkati semua jemaat-Mu GBG untuk para. Berkati yang sudah membuka hati dan mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Hamba berdoa, Bapak, agar firman ini menjadi kebenaran bagi setiap mendengarnya, bagi setiap yang hati dibuka untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Setiap kita yang percaya boleh katakan bersama dengan saya, amin. Bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Denny Yunus yang telah menyampaikan berita firman Tuhan, yang menegur, mengingatkan kita semua untuk membangun hubungan dengan Tuhan, punya kerinduan dengan Tuhan. Haleluya, syukur kepada Allah. Baik Bapak Ibu jemaat semuanya, kita akan menutup ibadah kita pada pagi siang hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sebelum kita menerima berkat, kita naikkan pujian El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari buka hati kita dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Tuhan datang yang kali kedua. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.